seperti kalau kalian bisa memikirkan mendaftar ke luar negeri itu seperti apa, hari ini akan sedikit lain karena inilah yang sungguh kita sungguh-sungguh memikirkan strategi. Jadi ini sungguh strateginya, jadi bukan daftarnya bagaimana, bukan, sungguh strateginya, oke? Slide saya berbahasa Inggris, ini bukan soal-soal bahasa Inggris, tetapi karena kalian akan menulis dalam bahasa Inggris, jadi kata-katanya yang kalian perlu tahu itu saya tuliskan dalam bahasa Inggris supaya itu sungguh bisa langsung nyambung dengan aplikasi kalian. Kalau kalian berada di tingkat 1 misalnya SMA 1, ini juga sangat penting. Kalau kelas 10 ya istilahnya. Waktu saya ke SMA 1. Kelas 10 ini juga sangat akan berguna dengan kalian karena memang seharusnya jauh-jauh hari kita mempersiapkan. Baik. Nah, di college application ini yang hari ini ada 3. Walaupun kita bilang strategi session. Pertama adalah mindset. Sungguh harus punya mindset yang berbeda kalau kalian mau sukses untuk bisa masuk S1 di top perguruan tinggi di luar negeri. Yang kedua memang harus ada strateginya. Strategi itu benaran strategi ya. Seperti ada strategi perang, ada strategi, ada juga strategi untuk masuk kuliah. Ada strategi bisnis, ini juga ada strateginya. Dan berhubungan dengan strategi harus punya perencanaan, harus punya planning. Oke. Saya akan banyak berbicara tentang mindsetnya. Nanti Kak Yanti akan menyambung antara dengan strategi dan planningnya. Tetapi ini semua harus dimulai dengan mindset. Oke. Apa itu mindset yang harus kalian punya? Oke. Kenapa saya berbicara tentang aplikasi ke kuliah dan kenapa ada baiknya untuk kalian perhatikan? Oke. Pertama-tama saya mau menekankan bahwa suatu saat bertahun-tahun yang lalu, saya adalah kalian. Jadi walaupun kelihatannya wah tidak gitu, banyak kalian bilang kok bisa masuk Harvard. Tapi dulu saya itu sama dengan kalian, tidak ada bedanya. Saya sering bilang saya pasti bukan orang nomor 30 paling pintar di Indonesia, nomor 50 juga saya rasa juga tidak ya. 100 juga saya nggak yakin bahwa orang nomor 100 paling pintar di Indonesia. Tetapi saya bisa masuk Harvard di undergraduate. Ya, Harvard undergraduate itu artinya Harvard S1 dan terus terang saja S1 di Harvard itu sangat jarang sekali sampai sekarang pun. Waktu saya masuk ke Harvard S1 saya adalah satu-satunya orang Indonesia dari 1.600-an yang diterima di Harvard pada waktu tahun itu. Dan selama 4 tahun saya di Harvard itu juga sangat jarang sebenarnya orang Indonesia yang masuk ke Harvard S1. S2, S3 lebih banyak dan ini mungkin yang saya tekankan bukan sombong, tetapi kalian harus mengerti bahwa strategi untuk masuk S1 dan strategi aplikasi ke S2 dan S3 itu jauh berbeda. Okay? Dan hari ini kita hanya membicarakan tentang S1. Jadi butiran yang ingin saya tekankan adalah kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Sekali lagi ya, saya adalah kalian dan kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Tetapi bisa bukan berarti akan. Can doesn't mean will. Okay? Jadi itu harus ada strateginya dan harus punya kemauan yang kuat. Oke, ini saya. Ini foto kecil saya untuk beneran supaya share gitu loh. Saya waktu dulu ini saya dan ibu saya dia sama ya. Kalau saya tanya makan apa sih? Wah makannya sama nasi gitu. Sampai sekarang juga makannya nasi, nggak beda. Oke. Dan saya juga sekolah bukan di sekolah berbahasa Inggris. Dari TK sampai SMA kelas 1 saya bersekolah di Jakarta, di Santa Ursula. Ini sekolah saya mirip-mirip dengan sekolah kalian mungkin. Dan paling ini terus saya juga tidak bisa bahasa Inggris. Saya mulai belajar bahasa Inggris waktu saya umur 12 tahun. Jadi kembali lagi saya juga dengan lingkungan yang mungkin tidak 100% sama, tetapi tidak terlalu berbeda juga dengan kebanyakan dari kalian yang menonton hari ini. Jadi sungguh kalau saya bisa, kalian pun bisa. Tapi kita harus punya strategi. Nah, dari situ saya mendapat beasiswa. Ini semuanya mendapat beasiswa. Saya mendapat beasiswa O-level di Singapura. Dan terus terang saja waktu itu adalah pertama kali saya belajar bahasa Inggris. Waktu dikirim ke Singapura. Maksudnya saya belajar bahasa Inggris sejak SMP kelas 1, cuman tidak fasih dan setelah di Singapura baru menjadi fasih. Lalu saya juga beruntung saya mendapatkan beasiswa lainnya di kelas 11-12 di Sekolah International Baccalaureate di Norwegia. Nah, saya menceritakan ini juga ada sesuatu yang penting. Salah satu
kenapa saya bisa diterima di Harvard University itu adalah karena Harvard University mengenal SMA saya yaitu SMA di Norwegia yang menggunakan International Baccalaureate. Inilah juga saya sekalian mau menyampaikan berita sangat baik. Presiden kita Pak Prabowo Subianto sudah mencanangkan salah satu dari program utamanya adalah membangun SMA unggul di seluruh pelosok Indonesia, di mana beliau akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari berbagai latar belakang, terutama sekali dari latar belakang ekonomi menengah dan menengah ke bawah untuk mengenyam pendidikan SMA yang sebagus-bagusnya sehingga mereka bisa lanjut ke sekolah ke universitas top di dunia. Ya. Nah, waktu saya di Harvard University ini saya tinggalnya di dormitory di asrama. Ini asramanya bagus ya, tapi saya bukan di sini tinggalnya. Saya tinggalnya di sini nih yang jelek tuh. Tapi yang jelek itu dalamnya luas, jadi sebenarnya yang kecil, yang bagus ini dari luar bagus tapi dari dalam sebenarnya jelek. Kalau ini terbalik, dari luar jelek tapi dari dalam bagus, lebih luas gitu. Oke. Hidup saya sebagai seseorang yang mendapatkan beasiswa, saya mau berat lagi. Beasiswa itu kalau di luar negeri, bukan di luar negeri ya, di Harvard terutama itu adalah sebenarnya beasiswa itu adalah financial aid. Jadi, apa itu financial aid? Financial itu bantuan uang atau bantuan dana. Jadi, saya diterima di Harvard University dan karena mereka melihat bahwa keadaan latar belakang orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya, membayar uang sekolah, uang kuliah di Harvard University, mereka memberikan uang kuliah itu. Jadi, beasiswa itu bukan melulu terhadap prestasi, tetapi terhadap latar belakang ekonomi saya. Tentu saja harus punya prestasi sehingga bisa diterima, tapi setelah diterima, Harvard University memberikan bantuan dana sehingga saya bisa bersekolah di situ, walaupun orang tua saya tidak mampu untuk menyalahkan saya di situ. Dan ini juga sangat penting, waktu saya di Harvard University untuk menyemangatkan kalian semua, saya bekerja. Kenapa? Karena yang diberikan oleh Harvard University itu hanyalah bahasa Inggrisnya tuition and board. Jadi uang kuliah dan juga uang kuliahnya itu dibayarkan dan juga tempat tinggalnya, berarti akomodasinya dan juga makannya. Tetapi kalau misalnya mau jalan-jalan, mau pergi nonton ke bioskop atau sebagainya, tentu saja tidak ada uang dari situ, tidak ada tunjangan yang lain-lainnya. Jadi saya harus bekerja. Jadi sungguhlah saya bekerja. Saya sudah bekerja berbagai macam. Saya bekerja sebagai pembersih toilet, sungguhan pembersih toilet waktu di Harvard. Saya juga bekerja di dapur, bantu-bantu tukang masak. Masaknya nggak bisa, itu terlalu tinggi. Bantu-bantu, motong-motong, cuci piring. Ya. Itu saya juga bekerja sebagai itu. Dan juga saya bekerja di AV, waktu zaman dulu tuh harus menyiapkan presentasi ini pakai kabel dan sebagainya. Itu saya juga kerja begitu. Dan juga kerja di perpustakaan. Nah, itu yang paling enak. Tapi dapat kerja di perpustakaan susah, jadi tahun terakhir baru saya dapat kerja di perpustakaan. Poin saya, kalau kita mau, kita pasti ada cara. Jadi jangan berprasangka bahwa kalau kalian dari keluarga yang tidak mampu itu tidak akan bisa sekolah setinggi-tingginya. Ada jalan, tentu saja ada banyak keberuntungan, tapi kita harus berusaha semampu-mampunya. Dan setelah kita mendapatkan itu pun, jangan pernah berpikir kalau waktu kuliah itu cuma harus bisa kuliah doang. Justru kita bekerja itu membantu saya mengatur waktu saya, sehingga saya walaupun bekerja, tapi saya juga harus mengatur waktu belajar, dan juga saya lulus nggak malu-maluin gitu, dengan magna cum laude with a highest honor. Dan itu semua saya lakukan, 4 tahun saya di Harvard, saya selalu kerja. Tidak pernah ada berhentinya. Okay? Saya kerja sampingan sebagai pembersih toilet, di dapur dan sebagainya. Oke. Saya juga setelah itu saya juga mau kasih tahu kalian kembali, poinnya adalah sama, bahwa setiap orang itu mampu dan punya kesempatan. Kalian itu mampu dan punya kesempatan untuk bisa sekolah kuliah setinggi-tingginya. Tadi adalah saya sama seperti kalian. Nah, sekarang saya akan balik dari sisi karena saya sudah mengajar di berbagai macam pendidikan perguruan tinggi. Saya sudah mengajar di perguruan tinggi macam-macam di Amerika Serikat dan juga di Tiongkok. Pertama, saya sudah mengajar sebagai PhD student. Jadi waktu saya PhD student, saya juga mengajar di Northwestern. Lalu saya juga sudah mengajar di Kanada, di University of British Columbia sebagai postdoctoral. Saya juga mengajar
di University of British Columbia. Dan saya juga mengajar sebagai tenured associate professor di Swarthmore. Swarthmore adalah universitas liberal arts college di US, ranking 3 yang sangat sulit masuknya, nanti kalian juga bisa lihat. Lalu saya juga sudah mengajar sebagai profesor di Tsinghua University yang adalah ranking 1 di Asia dan ranking nomor 12 di seluruh dunia. Tujuan saya membuat ini bukannya saya kasih CV saya ke kalian, tapi saya mau kasih tahu ke kalian bahwa saya sangat berpengalaman menghadapi dan bergaul dan sangat kenal dengan berbagai ragam dan macam mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi top. Ini semua perguruan tinggi sangat top ya. Northwestern, UBC, Swarthmore, Tsinghua, dan tentu saya juga sudah di Harvard. Dan saya juga, saya lupa taruh di sini, saya juga di Stanford 1 tahun. Dan saya jadi sudah bertemu, mengenal berbagai ragam mahasiswa. Kenapa saya ceritakan ini ke kalian? Karena saya bisa lihat bahwa semua mahasiswa yang begitu impresif yang ada di universitas-universitas yang saya sudah ajar ini, mereka tidak lahir demikian. Tetapi mereka sungguh berusaha. Dan mereka sungguh berusaha keras untuk bisa menjadi mahasiswa yang hebat itu. Jadi, maksud saya, kalau kita punya mindset, strategi yang tepat, dan planning yang seksama, kalian pun juga bisa akan masuk. Itu sangat penting sekali. Kalian juga bisa akan seperti mereka dan masuk ke top university. Nah, jadi ada 3, mindset, strategi, planning. Kita mulai dari mindset, dan saya kebanyakan akan mindset, nanti strategi dan planning dilanjutkan oleh Kak Yanti kebanyakan. Mindset apa? Mindset apa yang kalian perlukan supaya kalian bisa masuk ke, atau punya kesempatan besar untuk masuk ke top universitas? 1, ini saja. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri. It starts with you. Ini yang paling penting. Kalau kamu, saya pakai kamu karena ini satu masing satu ya. Kalau kamu tidak yakin, kalau kamu tidak mau, kalau kamu setengah-setengah, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Jadi, kalau misalnya kamu di sini karena orang tua bilang, ayo pergilah ke luar negeri, ayo disitulah. Gak usah buang-buang waktu. Nonton yang lain aja yang lebih seru. Ada film banyak. Apalagi minggu malam, ya kan? Jadi, ini yang paling penting. Harus mulai dari kamu. Harus mulai dari kamu. It has to start with you. Karena yang pergi ke universitas itu kamu. Bukan ayahmu, bukan ibumu, bukan kakakmu, bukan adikmu, bukan temanmu. Bukan karena teman-teman ke situ, oh ya mungkin ya jadi enak ya rame-rame. Tidak. Kamu mau. Maukah kamu pergi? Maukah kamu sendiri ke sana? Okay. Nah, jadi untuk bisa masuk ke top universitas, kamu harus mau. Kamulah yang mau, bukan orang lain, dan kamu harus bekerja keras untuk itu. Tentu saja saya selalu bilang, saya sangat beruntung, itu betul sekali. Dan kalau kalian tidak diterima, jangan merasa itu kalian tidak bagus. Tetapi, kalian harus kerja keras. Ini adalah kerja keras. Aplikasi ke universitas tidak main-main. Itu sungguh perlu kerja keras. Dan kerja keras itu seluruhnya, hampir seluruhnya, 95% harus dilakukan oleh kalian sendiri. Tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tidak akan masuk, saya jamin. Okay? Orang lain bisa membantu kalian. Hari ini kita bantu dari Kemdikti Saintek, ya. Kita sungguh bantu kalian. Tetapi kalau kaliannya sendiri tidak mau, itu tidak akan bisa masuk. Okay? Yang menentukan kalian bisa masuk atau tidak itu kebanyakan adalah kalian sendiri, bukan orang lain. Okay. Nah, mungkin ada beberapa kekhawatiran. Saya akan coba bahas satu-satu kekhawatirannya. Mungkin ada kalian yang berpikir, wah, ke US University itu sangat mahal. Okay. Dan keluarga saya tidak akan bisa mampu untuk membiayai untuk ke US University. Bagaimana kalau kalian ada pikiran itu? Saya bilang,
ini bukan masalah. Jangan pikirkan ini dulu. Sungguh. Ini mungkin banyak orang yang merasa, oh saya nggak akan mungkin bisa, jadi saya nggak akan aplikasi. Kalau kalian sungguh mau, ini bukan masalah. Sungguh ini bukan masalah. Nanti saya akan cerita dengan, nanti saya akan memberitahu kenapa ini sebenarnya bukan masalah. Sekarang kalian jangan khawatir dulu tentang ini. Jangan khawatir tentang dana. Okay? Kalau misalnya kalian diterima di top universitas, itu pasti ada jalannya. Itu pasti ada jalannya, saya jamin. Bukan berarti akan mulus, tapi itu kemungkinan besar ada jalannya. Tetapi kalau kalian tidak diterima, nggak usah ngomongin dulu yang apakah orang tua saya mampu atau tidak. Jadi, inilah kenapa concern yang ini tidak usah terlalu dipikirkan. Okay? Fokus ke apakah kalian mau dan apakah kalian akan bisa, apakah kalian akan sungguh-sungguh mau untuk aplikasi ke luar negeri. Okay? Yang kedua, bahasa Inggris saya kurang bagus. Okay? Tetapi saya sungguh masih mau kuliah di Amerika Serikat ya, atau kuliah di Kanada. Nah, bahasa Inggris saya kurang bagus. Ini sedikit masalah sih. Kalau kalian SMA 1, ini masih bisa dibetulkan. Kalau sekarang kalian udah SMA 3 dan akan aplikasi, nah ini agak susah memang. Okay? Jadi kalian juga harus realistik. Okay? Dan untuk yang masih SMA 1 atau SMA 2, ini harus dibetulkan memang, bukan harus dibetulkan, harus ditingkatkan dan bisa ditingkatkan. Secara lain lagi, saya juga tadi cerita bahwa saya baru mulai belajar bahasa Inggris itu SMP kelas 1 ya. Jadi bisa. Tapi harus bekerja keras sekali. Harus banyak baca, harus banyak menulis dalam bahasa Inggris ya. Tapi ini pentingnya adalah fixable problem. This problem is fixable ya. Kalau misalnya latar belakang keluarga kan tidak bisa dirubah ya. Tapi saya bilang ini nggak usah khawatir. Tetapi kalau tentang bahasa Inggris itu bisa dirubah dan yang bisa merubahnya itu kalian sendiri. Jadi rubahlah. Okay? Kalau misalnya problemnya ini, ya gimana ya, saya tidak yakin bahwa saya mau kuliah ke universitas di top di luar. Nah, ini big problem. Ini masalah besar. This is a problem. Jadi ini bukan problem, ini problem yang bisa dibetulkan, ini problem. Okay. Kalau kalian tidak yakin, tidak akan bisa. Kalau kalian tidak yakin, mendingan jangan menghabiskan uang untuk aplikasi. Jangan setengah-setengah, karena aplikasi juga ada biayanya. Selain ada waktu, selain biaya waktu dan biaya pemikiran, ada kemungkinan biaya uang juga, tapi ada biayanya. Dan itulah kalau misalnya kalian tidak yakin, mendingan tidak usah. Saya juga mau memberikan note, kalau kalian tidak mau kuliah ke luar negeri, itu bukan masalah juga. Kalau memang kalian sudah inginnya kuliah di sini di Indonesia, kita juga punya universitas yang bagus, itu tidak masalah. Yang penting kalian harus memutuskan. Kalian yang di SMA ini yang memutuskan, bukan orang tua kalian. Kalian memutuskan. Kalian mau kuliah yang seperti apa? Ya, ini mungkin agak sedikit mengagetkan ya, bahwa bukan orang tua, tapi sungguh bukan orang tua, bukan guru. Kalian sendiri yang harus memutuskan apa yang mau kalian lakukan. Nanti yang lain itu kita minta bantuan. Tetapi memutuskan apa yang mau saya lakukan itu harus kalian sendiri. Oke? Alright. Masih di mindset ya. Oke. Nah, ini mindset juga. Kita akan ada sesi tanya jawab setelah saya dan Kak Yanti memberikan strategi dan planning kepada kalian. Tetapi ini termasuk dari mindset. Kalian tidak boleh menanyakan ke saya dan Kak Yanti tentang mechanics of application. Apa tuh mechanics of application? Misalnya kalian tanya tentang, apakah saya harus kasih SAT atau TOEFL? Saya nggak mau pertanyaan itu. Itu kalau misalnya kalian memikirkan, saya mau tanya tentang itu. Kalau kalian sekarang SMA 3 dan kalian aplikasi dan kalian masih nggak tahu jawaban dari pertanyaan ini, berarti kalian tidak akan, saya terus terang saja, kalian tidak akan punya kesempatan untuk bisa diterima di Amerika Serikat, di top university. Okay? Jadi ini maksud saya adalah mechanics of application. Kalian nggak boleh tanya tentang ini sama sekali. Kejam banget gitu kayaknya. Kenapa kejam? Karena itulah yang maksud saya mindset. Kenapa saya nggak mau kalian tanya tentang itu? Karena itu semuanya bisa ditemukan di internet. Waktu untuk kalian sangat gampang. Beberapa klik pun juga kalian sudah tahu. Masing-masing setiap universitas itu sudah pasang secara jelas apa syarat-syaratnya. Jadi sama sekali tidak boleh menanyakan syarat-syarat.
Karena syarat-syarat itu bisa ditemukan di Lion. Jadi kalau kalian malas mencari tahu dan harus nanya saya, berarti kalian tidak punya mindset yang benar untuk dan tidak punya strategi yang benar untuk bisa diterima di universitas. Saya jamin kalian nggak akan diterima kalau kalian masih punya mindset seperti itu. Jadi nggak boleh ya nanya syarat-syarat itu. Ya, karena top colleges seperti Harvard tidak akan mau menerima murid-murid yang menanyakan tanpa sendiri harus melihat dan mencari. Jadi kalian harus mencari sendiri dulu sebanyak-banyaknya baru kalau misalnya tidak ketemu itu baru ditanyakan. Oke? Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tanyakan. Misalnya, kalau kalian menanya, on what basis should I choose the teachers who write my letters of recommendation? Siapa guru yang harus menulis rekomendasi untuk saya? Karena jawaban dari pertanyaan itu sulit didapatkan dari syarat-syarat mekanisme aplikasi. Oke? Mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi kalau yang bisa dilihat di internet dan ada jawabannya di internet, mohon jangan ditanyakan ke saya syarat-syarat ya. Tapi kalau ada tentang strategi yang sungguh sulit dijawab di internet atau kalian tidak yakin bahwa jawaban itu adalah jawaban yang benar karena itu mengenai strategi, silakan kita bahas. Oke. Ini suatu cerita ada anak teman saya, waktu itu saya malam-malam kebetulan di situ terus anaknya berdoa. Begini berdoanya, Tuhan semoga suatu saat saya bisa ke Singapura untuk ke Disneyland, amin, waktu itu anak berdoa. Terus saya tanya, Mel, kamu memang kamu berdoa ini hari ini aja supaya didengarkan? Oh enggak tante, saya tiap malam berdoa ini. Wah, kenapa kamu tiap malam berdoa seperti itu? Ya supaya orang tua saya tahu bahwa yang satu-satunya saya mau itu adalah pergi ke Disneyland. Oke, dan ini tiap malam dia berdoanya sama, itu berdoanya juga keras-keras supaya didengarkan oleh orang tuanya. Jadi apa yang terjadi? Nah si anak itu punya kemauan, itu kalian harus punya kemauan, mindset. Dan dia juga punya strategi. Strateginya itu tiap malam dia berdoanya sama supaya orang tuanya tahu, saya tuh sungguh-sungguh ingin ke Disneyland. Oke? Nah, itu cerita, tapi ini sungguh ada aplikasinya terhadap kita yang mau kuliah, mau aplikasi, daftar ke kuliah. Kita juga selain punya kemauan, selain punya niat yang sungguh-sungguh sangat kuat, kita harus punya strategi. Oke? Strateginya dia berdoa dengan keras setiap malam. Itu adalah strategi seorang anak yang walaupun dia tidak pikirkan panjang-panjang, tapi itu strateginya berhasil juga. Karena tiap malam dengerin begitu orang tuanya kasihan juga gitu sama anaknya. Oke? Dan sungguh akhirnya dia pergi dia ke Disneyland, ke Singapura. Oke. Nah, strategi itu tentu saja harus bersama dengan planning. Oke, kita sekarang masuk tadi dari mindset. It has to start with you. Now, strategy and planning. Nah, biasanya kalau kalian daftar ke kuliah yang kalian dengarkan dari college counselor atau dari mungkin kalian pernah ke biro-biro agensi itulah, inilah syarat-syaratnya. Kita tidak usah ngomongin itu. Untuk kalian bisa diterima di universitas yang top, kalian harus tahu, universitas itu maunya murid yang seperti apa. Pernahkah kalian tanyakan itu? Kalau kalian tidak pernah tanyakan itu, berarti strategi kalian salah. Kenapa kita harus menanyakan itu? Ya jelas saja, yang akan menerima itu adalah universitasnya. Kalau kalian cuma memikirkan, saya harus bagus, tapi kalian tidak pernah memikirkan, bagus itu menurut Harvard, menurut Stanford, menurut Swarthmore, itu apa? Ya kan? Mungkin dari pikiran kalian, bagus itu saya ranking 1 di sekolah saya. Oke. Tetapi si Harvard lihat, ranking 1 di sekolah kamu, saya nggak pernah dengar sekolah kamu. Terus jadi gimana saya lihatnya dengan yang lain? Atau kamu ranking 1, tapi sebenarnya apalagi sih yang kamu bisa bawa? Nah, itulah sangat penting. Jadi kalian juga tidak boleh cuma dari satu sisi. Bahkan yang harus kalian pikirkan itu si universitas maunya murid yang seperti apa. Okay? So, what do top colleges want? You need to know the answer to that question. Kalau kalian tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu, kalian tidak akan punya strategi yang tepat untuk aplikasi ke top colleges.
Nah, beruntunglah. Waktu saya daftar, saya nggak ada tuh yang ngasih tahu gitu ya. Tapi banyak juga sih nanya ke college counselor, ada sedikit dikasih tahu. Tapi karena saya udah mengajari berbagai macam dan saya sering ngobrol dengan admission officer, jadi saya tahu ada 3 sebenarnya yang top colleges want. Pertama, mereka ingin murid yang tentu saja secara akademik sangat-sangat kuat. Students who are strong academically. Kenapa? Ya kalau di top universitas, kalau misalnya kalian akademik tidak bagus ya gimana nanti bisa keteteran. Ya, Harvard tentu saja tidak mau murid-muridnya keteteran. Harus bisa mengikuti segala macam mata kuliahnya. So they can cope with college demand. Jadi students who are strong academically. Kalau kalian dengar ini mungkin kalian pikir, oh iyalah itu juga ya udah tahu gitu kan. Nah mungkin yang menarik, poin ini necessary but not sufficient. Necessary but not sufficient. Artinya, mungkin selama ini yang kalian pikirkan itu, yang paling penting itu adalah student who are strong academically. Ternyata, saya kasih tahu rahasianya, bukan. Itu cuman level pertama. Jadi kalau kalian tidak bagus prestasi akademiknya, ya kalian akan ditaruh di aplikasi kalian akan ditaruh di ya terus terang di tong sampah gitu. Oke. Tetapi setelah kalau kalian sudah lewat level pertama, masih ada lagi level yang lainnya. Jadi ini tidak cukup. Apalagi? Nah, yang kedua itu adalah yang mereka mau adalah murid-murid yang bisa mempunyai sumbangsih terhadap komunitas di universitasnya. Student who can enrich the community of the university. Students who can contribute to the life of other students as well as students who can learn from other students. Jadi mereka sungguh ingin supaya setiap murid yang diterima di Harvard itu bisa ada sumbangsihnya, bisa memberikan warna yang lain, bisa membawa sesuatu terhadap komunitas Harvard. Saya masih ingat waktu saya masuk Harvard, minggu pertama, hari kedua kalau nggak salah, hari kedua kita tiba di Harvard campus, itu hari itu Harvard Dean memberikan pidato, dan dalam pidatonya itu dia berkata sesuatu yang saya sangat terkejut waktu itu. Tetapi setelah berpuluh tahun berkutat di lingkungan akademik di universitas top, saya lihat ini sungguh benar. Yang Dean saya bilang begini, saya pakai bahasa Inggris ya, saya quote yang dia bilang. Dia bilang begini, at Harvard, you will learn from the greatest professors and you will learn a lot from them. But the people who you would learn the most are not the professors. Instead, it's your fellow students. The people who would learn the most are from your fellow students. Jadi, kata Dean Harvard, yang paling akan banyak mengubah kehidupan kalian, mengajarkan kita di Harvard, itu bukannya profesor kita, tetapi murid-murid kita. Okay? Murid-murid yang lain, teman-teman kita di situ. Nah ini buat saya mengejutkan sekali. Dan ternyata setelah di situ itu sungguh benar. Profesor saya sangat banyak mengajarkan kepada saya, jadi itu sangat benar sekali. Tetapi kawan-kawan saya itu juga sangat banyak mengajarkan kepada saya. Kenapa saya bilang ini? Supaya kalian mengerti, inilah yang Harvard mau. Harvard mau supaya sungguh, kalau setiap mahasiswa yang diterima di Harvard itu, mereka bisa mendapat dari satu sama lain. Jadi kalau kalian biasa-biasa aja atau kalian tidak ada sumbangsihnya terhadap orang di komunitas kalian, Harvard tidak mau menerima kalian. Okay? What is college present? Student who enrich the community. Yang ketiga, okay. Jadi kalian harus memberikan bukti bahwa kalian itu bisa menginspirasi orang lain. Kalian juga memberikan bukti bahwa kalian bisa belajar dari orang lain. Dan juga menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitar kalian. Okay. Yang ketiga, yang top colleges want, ini sama Harvard, Stanford, Swarthmore, MIT, sama semua, adalah murid
atau mahasiswa atau seorang individu yang akan mengubah dunia. Students will change the world. Ini mungkin kayaknya menakutkan ya. Ya waktu SMA, apa sih yang bisa saya ubah dunia gitu. Tapi perubahan dunia itu dimulai dari perubahan sekitar. Perubahan dunia itu dimulai dari perubahan sekitar. Jadi ada bukti-bukti yang bisa kalian masukkan untuk memberikan bahwa kalian tuh sungguh bisa merubah dunia. Pertama, kita bisa merubah dunia kalau kita punya commitment and passion. Apapun passionnya ya, selama itu positif, itu akan bisa merubah dunia. Begitu banyak isu-isu, masalah-masalah di sekitar kita. Kalau setiap individu itu mempunyai passion dan komitmen, terutama sekali komitmen ya, passion dan komitmen untuk berbuat sesuatu, untuk mengejar sesuatu, untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada di sekitarnya, itu kita akan bisa merubah dunia. Dan inilah yang Harvard maukan, evidence of commitment and passion. Okay? Nah, kalau kalian sekarang sudah mengerti, what do top colleges want? Strong academically, necessary but not sufficient condition. Those who can enrich the community, bring something to the community, okay? And those who can change the world. Kalian udah mengerti ya? 3 ini saja. 3. Sekarang, jadi apa itu aplikasi? Apa yang diaplikasi kalian? Dulu kan kalian bilang, oh syaratnya udah dipenuhi nih, ada TOEFL, ada SAT, ada harus nulis essay. Mulai sekarang dirubah pemikiran itu. Essay itu sebenarnya buat apa? Kenapa kalian harus nulis essay? Kenapa diminta essay sama Harvard? Kenapa diminta essay sama Brown, sama MIT? Karena itulah caranya, itulah medium untuk kalian meyakinkan ke si universitas bahwa kalian punya 3 ini yang mereka mau. Ya. Dengan kata lain, setiap syarat-syarat yang harus kalian masukkan itu bukanlah syarat-syarat. Jadi jangan lagi kalian memikirkan, oh iya syaratnya udah dipenuhin begitu. Tapi apakah syarat itu memberikan bukti bahwa kalian itu mempunyai strong academically, enrich the community, can change the world. Jadi setiap yang kalian masukkan itu adalah bukti, evidence. Nah, berbeda pikirannya dari yang dulu. Dulu kita sering memikirkan, oh ya syaratnya udah dicentang, udah masuk. Tidak, kalian harus melihat apakah yang saya masukkan itu adalah bukti yang orang lain bisa mengerti bahwa saya itu bisa change the world. Okay? Jadi saya akan kasih contoh-contoh. Nah sebelum itu saya mau kasih ingatkan ya, ingatkan kalau kalian lupa. Ini admission rate percentages dari 2020, mungkin ini saya 2022 atau ya 2023, ini saya lupa dari tahun berapa, baru ini. Nah kalian bisa lihat admission rate itu luar biasa rendahnya ya. Jadi Stanford itu yang diterima cuma 4,7%. Saya lupa persisnya berapa yang aplikasi, ya paling sekitar 20 ribuan lah. Kalau ke Stanford dan ke Harvard. Ke Harvard itu 5,2%. Jadi yang diterima itu sedikit sekali. Oke. Nih Swarthmore, di mana saya menjadi profesor dan Kak Yanti S1-nya di sini, yang diterima itu cuma 12,5%. Jadi Swarthmore itu dari segi kesusahan begitu sulitnya diterima itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya sekitar nomor 12 lah gitu. Oke. Nomor 12 di Amerika Serikat yang paling susah diterima. Jadi susah diterima susah banget gitu. Susah banget. Kak Yanti itu jenius bisa diterima di situ, tapi dia juga dulu seperti kalian sama ya. Oke. Nah, jadi saya cuma mengingatkan begitu susahnya ini harus perlu strategi, harus perlu planning. Strateginya apa? Kalian harus mengerti what do top colleges want. Dan sekarang kita masuk ke strateginya. Kalian harus bisa melihatkan evidence. Nah, jadi segala sesuatu yang kalian siapkan untuk universitas, yang sekarang yang sedang menyiapkan ya, terutama yang sekarang di kelas 12, yang akan menyiapkan untuk masuk, semuanya itu kalian itu evidence untuk 3 ini atau enggak? Kalau itu tidak membuat evidence, membuat bukti terhadap yang 3 ini, nah gantilah. Diperbaikilah itu, supaya itu sungguh membuatkan evidence. Oke? Misalnya, untuk akademik. Oke, tentu saja apa? Kalian diminta high school transcript. Oke. Di high school transcript itu perlu, nah ini bekerja sama dengan sekolahnya, ini sekalian untuk sekolah ya. High school transcriptnya itu harus bisa melihatkan bukti bahwa kalau kalian ranking 1, itu sungguh adalah ranking 1 dengan akademik yang sangat kuat. Oke, jadi bagaimana caranya harus melihatkan itu? Harus dipikir sebaik-baiknya. Lalu juga ada
seperti SAT dan TOEFL for international students. Nah ini jadi kalian harus punya nilai yang cukup tinggi ya untuk bisa. Tetapi saya juga mau bilang ini tidak usah perfect score gitu lah. Kalau kalian dapat perfect score ya bagus gitu. Tapi nggak usah bedanya antara TOEFL-nya 750 dan 760 tidak akan dilihat oleh Harvard. Oh, yang ini 760 maka dia akan lebih diterima. Tidak. Begitu 750 ya udah masuk ke situ, nggak dibuang ke tong sampah gitu kayaknya. Bukan berarti di bawah 750 langsung dibuang ya. Nggak, ada juga sih 700 bisa masuk. Oke. Nah, misalnya kalian pernah menang Olimpik kah atau Olimpiade kah atau pernah mendapat nilai yang paling tinggi di ujian dan sebagainya. Nah itu juga sangat penting. Itu juga akan menjadikan bukti. Nah waktu memasukkan bukti ini kalian harus pikirkan. Kalau kalian cuma menulis Olimpiade matematika, terus nggak ada penjelasannya, ya bagaimana orang admission officer-nya bisa tahu bahwa itu sungguh Olimpiade yang berbobot? Itu apakah tingkat, kalau misalnya itu Olimpiade Matematika tingkat provinsi, tuliskanlah, itu berapa orang di provinsi kamu itu berapa. Jadi dia bisa melihat, wah ini menang Olimpiade ini tuh dari provinsi yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, begitu sulitnya. Itu namanya, jadi kalian harus memikirkan bahwa setiap yang kalian masukkan itu adalah menjadi bukti. Bukti itu harus bisa dibaca oleh orang dari admission officer dari universitas itu. Jadi begitu banyak, kita di Indonesia kita sangat mengenal ya. Misalnya kalau kalian dari SMA yang top di Indonesia, mungkin kalian pikir, oh iya saya ranking 1 dari SMA top di Indonesia, orang Indonesia semua mengenal. Tetapi yang di Amerika Serikat nggak pernah tahu SMA top di Indonesia itu siapa. Nah, jadi kalian harus memberikan bukti-bukti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, itu harus semuanya berdasarkan evidence. Oke, jadi ini udah, ini saya lanjutkan ya. Nah, banyak lagi, ini salah contoh dari saya, waktu saya, karena saya memakai International Baccalaureate, jadi IB, dan IB-nya itu, karena saya mengambil mata pelajaran yang paling challenging, jadi saya mengambil yang namanya Higher Math, Higher Bio, dan English A1, dan mendapatkan nilai yang penuh di predicted ya. Jadi ada sebelum masuk kan kita ada predicted. Nah sekarang waktu SMA 3 ini high school transcript kalian itu nanti diminta kan, tetapi juga kan diminta predicted karena sekarang kan belum keluar yang paling akhirnya. Jadi universitas itu akan meminta predicted. Nah kalian harus guru-guru dan SMA dan kepala sekolah dan waka akademik ini harus bisa memberikan sesuatu yang bekerja sama dengan muridnya itu berkasnya seperti apa sehingga bisa dibaca oleh universitas. Nah mungkin nanti kita akan adakan sesi khusus untuk para guru juga. Okay. Baik. Lalu ini juga contoh saya hampir bisa almost perfect score untuk SAT verbal. Tetapi SAT Math dan TOEFL-nya ya biasa aja gitu. Nah maksud saya ini bisa dimainkan. Jadi kalau kalian misalnya sangat bagus di matematika, ya kejarlah itu SAT matematika supaya bisa dapat perfect score. Okay? Verbalnya mungkin nggak terlalu bagus, tapi cukup lah. Tapi matematikanya hampir perfect score, itu kan akan digabungkan. Maksud saya itu cumulative evidence gitu. Lalu juga ini, kalau misalnya apa yang kalian menangkan ya, oke. Ada pertanyaan, apakah beasiswa di Harvard yang Bu Stella dapatkan mewajibkan siswa untuk memiliki IB? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Di yang masuk ke Harvard itu macam-macam, ada A level, ada dari Amerika Serikat dengan kurikulum yang lain, ada IB, tidak sama sekali. Tetapi memang dari data IB itu lebih mudah diterima karena dikenal. Okay. Tetapi tidak ada keharusan. Oke. Dan sekali lagi ini yang perlu saya ini bukan one final exam. Jadi mereka melihat cumulative evidence of academic ability. Jadi kamu harus membangunnya dari sekarang ya. Kalau yang punya waktu harus membangunnya dari sekarang. Oke. Lalu yang kedua, ini mungkin yang agak bingung ya.
students who can enrich the community of the university. Apa ini maksudnya gitu kan? Oke. Nah, ini sebenarnya kalian juga mungkin sudah lakukan, cuman kalian tidak memikirkan bahwa itu adalah bukti-bukti yang bisa kalian masukkan. Nah, ini kalau kalian harus bisa masukkan evidence of ability to inspire others. Like apa sih yang bagaimana kalian inspire others? Dan ada juga evidence of learning from others, of making use of resources available to you gitu ya. Ini dari hidup saya pribadi, saya akan bagikan. Ini contoh ya, jadi setiap orang pasti berbeda-beda. Kalau semuanya sama ya nggak kan. Nih, Harvard juga nggak mau terima gitu. Nah ini contoh dari hidup saya sendiri. Saya tidak punya evidence of ability to inspire others. Saya juga mau cerita nggak semuanya harus dimasukkan. Tapi saya saya masukkan evidence bahwa saya bisa belajar dari orang lain. Waktu saya di Singapura, saya sangat tidak mampu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya hampir gagal ujian di O-levelnya. Tetapi saya menggunakan resources atau sumber-sumber dari sekitar saya, guru-guru saya, teman-teman saya, dan saya tetap berjuang karena saya yakin bahwa kalau saya berjuang tuh saya akan bisa. Jadi itulah cerita yang saya angkat bahwa walaupun saya pernah gagal, hampir gagal itu, tapi setelah itu di Norwegia setelah saya SMA kelas 11, saya bahkan mengambil English A1. English A1 itu adalah English yang paling sulit di dalam IB. The most challenging English literature. Walaupun saya sebelumnya itu gagal. Itulah cerita yang saya angkat bahwa saya punya bukti untuk bisa belajar dari orang lain. Okay? Lalu ini students who will change the world. Ini adalah evidence of commitment and passion. Jadi apa komitmen kalian? Apa passion kalian? Sekali lagi, setiap orang berbeda-beda. Saya cuma akan memberikan contoh saja dari kehidupan saya, sehingga kalian bisa lihat bahwa ini adalah real. Tidaklah saya cuma bilang dari sebagai admission officer. Tidak, ini adalah suatu dari kehidupan. Nah, dari kehidupan saya, apa sih passion saya? Passion saya adalah membaca. Saya sangat suka sastra. Yang saya dari kecil sangat suka baca puisi. Favorit saya adalah Sapardi Djoko Damono. Okay. Dan juga setelah saya, walaupun saya gagal Inggris ya, waktu di Singapura kan gagal Inggrisnya, tapi saya tetap suka bacanya. Saya tetap suka baca sastra. Jadi saya suka baca sastra Inggris. Saya masih ingat saya ada suatu buku di Singapura yang namanya Fearless Child ya. Suatu buku yang saya ingat sampai sekarang. Waktu di Norwegia saya baca A Kiss of the Spider Woman. Ini literatur dari Argentina, sastra dari Argentina. Waktu saya di Harvard, kelas yang paling saya sukai seluruhnya dari 4 tahun itu adalah Polish poems dan Jewish literature. Jadi saya sangat-sangat suka membaca sastra dan itulah juga yang saya angkat. Inilah passion saya. Jadi selalu punya passion. Dan passionnya saya tunjukkan dengan ini berbagai macam sastra dunia. Itu saya sudah, saya terus-menerus sampai hari ini pun saya kalau bisa itu kalau ada waktu senggang baca sastra, baca novel, baca puisi, oke. Dan komitmen satu lagi passion saya. Ini mungkin agak lucu ya buat kalian, tapi I'm fiercely proud of being an Indonesian ya. Ini mungkin agak aneh buat kalian, tetapi saya punya struggle untuk bahwa hidup di negara saya sendiri pun saya kadang-kadang itu sangat harus membuktikan bahwa saya itu orang Indonesia. Oke, dan itulah yang struggle saya itu tetap saya seumur hidup itu tetap saya bekerja keras, berjuang keras untuk membuktikan itu. Dan di mana-mana pun saya selalu menggunakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya itu orang Indonesia. Ya, saya menari Bali sejak kecil, saya adalah penari Bali. Dan bahkan waktu saya sebagai profesor di Swarthmore pun saya menari Bali, menari gamelan di situ. Tadi pertanyaannya apa Yanti? Oh ya, ini pertanyaan esainya. Iya, esai saya adalah The Tie to the Motherland. Itu tentang, jadi waktu ini kan kalian yang akan aplikasi ke luar negeri, kalian tahu kan bahwa kalian masuk personal essay. Personal essay itu bukan tentang saya masuk olimpiade kah? Saya nggak pernah masuk olimpiade atau saya juara kelas kah? Enggak.
Cerita saya adalah tentang the tie to the motherland, ikatan saya terhadap Ibu Pertiwi. Apa struggle saya, apa yang saya lakukan, dan apa yang saya lakukan untuk sesama saya itu waktu itu banyak di luar negeri. Saya selalu menceritakan dan mencitrakan seorang Indonesia. Itu penting sekali, dan salah satu yang mungkin saya sering lakukan adalah sebisa mungkin ya, saya selalu berbicara bahasa Indonesia tanpa saya sangat bangga bisa berbicara bahasa Indonesia, dan terhadap bahasa sendiri itu selalu ditekankan oleh saya. Walaupun kadang-kadang sekarang saya masih banyak pakai bahasa Inggris karena udah banyak yang lupa, itu sebenarnya agak malu juga saya kadang-kadang kalau lupa, oke? Oke. Dan saya ada satu lagi, tadi kan saya bilang saya penari ya. Saya waktu di Harvard ini saya mengajar anak-anak di Harvard menari selama 4 tahun di Harvard. Itu adalah suatu program yang sangat terkenal sampai sekarang pun, itu namanya City Step. Buat kalian yang mungkin ini agak sedikit ya, ada sedikit ininya menariknya. Di City Step itulah saya bertemu dengan kawan saya Natalie Portman. Ya, itu karena kita sama-sama menari dan mengajar menari untuk anak-anak. Itulah commitment and passion. Itu semua bukan saja akademik tetapi segalanya. Saya sangat suka menari, saya sangat cinta sastra, dan itulah yang saya angkat. Tapi semua orang itu berbeda-beda ya. Jadi yang mau saya tekankan itu kalian harus mempunyai komitmen dan passion, dan itulah diangkat sebagai evidence. Lalu semuanya ini adalah contoh, jadi jangan ditiru karena masing-masing berbeda, tetapi poinnya sama. Jadi strong academically, enrich the community, can change the world. You have commitment and passion. Nah, semuanya itu harus kalian masukkan di cerita yang konsisten. Jadi segala bagian dari aplikasi kalian, dari pendaftaran kalian, apakah itu personal essay atau jawaban dari biasanya ada pertanyaan lain, ada beberapa pertanyaan, itu semuanya harus konsisten yang membuat kalian itu menonjol. Harus menonjol. Kalau nggak menonjol, bayangin aja daftar 20.000 yang masuk cuma 5%. Ya gimana kalau nggak menonjol, tidak akan dilihat oleh admission officer. Tuh. Tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia sama sekali. Ada yang menanya apakah ada batasan usia? Nggak ada batasan usia. Oke. Nah, untuk mengumpulkan bukti-bukti ini perlu waktu. Jadi harus dimulai dari sekarang. Buktinya waktunya harus mulai dari sekarang. Dan juga kamu harus planning. Ini mohon maaf ini nggak kelihatan, tapi ini bilangnya planningnya mulai dari kemarin harusnya. Oke. Yaudah malam ini langsung ya. Oke, malam ini langsung. Oke. Nah, ini sekarang yang penting ini dalam strategi. Nah, ini adalah components of college application. Jadi ini adalah syarat-syarat. Mungkin ada sedikit berbeda, tapi kan saya udah bilang ya, cari di internet, jangan tanya saya. Tapi ini biasanya kalian harus masukkan testing, kalian harus masukkan extracurricular, personal, and volunteer activities. Lalu kalian akan diminta additional information seperti writing, academic honors, personal statement, teachers and council recommendation, school reports. Alright. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Yang saya mau bilang, kalian sudah tahu ya, ini yang mereka mau. Oke? Nah, kalau kalian punya strategi, kalian harus bisa mengerti dan tahu ini sama ini nyambungnya bagaimana. Itulah strateginya. Jadi, kalau kalian lihat testing harus dimasukkan, kalian harus mikir testing itu bukti dari apa? Ya pasti dari sini, ya kan? Ini personal statement itu kalian akan apa? Akan untuk membuktikan yang nomor 2 dan nomor 3 atau nomor 3 saja? Inilah strateginya. Jadi jangan pernah lagi lihat ini cuma oke, personal statement. Enggak, personal statement ini kan harus tanya. Personal statement ini adalah bukti dari yang nomor 2 dan nomor 3. Atau bahkan nomor 1 tetap cerita apa yang mau kalian angkat tentang diri kalian sendiri. Jadi harus sangat mengetahui diri kalian sendiri. Okay? Kamu harus tahu siapa yang akan membaca. Yang akan membaca adalah admission officer. Jadi jangan cuma tulis berdasarkan yang kalian rasakan. Kalian harus memikirkan yang baca ngerti atau tidak. Okay? Itu sangat penting sekali. Nah, a key principle of effective writing. Jadi ini akan personal statement, teacher council recommendation terutama ya. Additional explanation di writing, ini semuanya harus tertuliskan. A key principle of effective writing is to show and not merely to say.
Jadi, jangan pernah di essay kalian tulis, I'm a very dedicated student. Gak ada tuh. Tapi, kalian bilang like, I have been teaching, I'm very passionate about mathematics, and I've been teaching math to children ever since I was in junior high school. And the students who I taught are now get into good schools because I taught them. Itu namanya show, bukan say. Jadi jangan pernah bilang, oh saya itu murid yang pintar, saya itu murid yang bagus, saya itu sangat mau masuk ke Harvard. Kalau cuman say, nggak ada yang percaya. Ingat, ini adalah the writing is an evidence. Jadi kamu harus show apa yang sudah kamu lakukan yang memperlihatkan komitmen, passion, dan inspiration to others. Okay. Dan harus konsisten. Konsisten artinya semuanya dari macam-macam bagian yang kalian masukkan itu ceritanya tuh sama. Jadi admission officer begitu baca package kalian udah ngerti nih. Oh, si Stella itu orang yang kayak apa? Ya. Si Julie itu orang yang kayak apa? Itu yang si Gerald itu orang yang kayak apa? Itu yang harus admission officer-nya begitu baca harus bisa mengerti itu. Jadi tidak berantakan kemana-mana gitu. Nah, itu harus satu paket. Termasuk rekomendasi dari guru kalian itu harus mendukung personal statement kalian. Inilah kenapa kalian harus bekerja sama gurunya. Jadi, sebenarnya kalau punya strategi itu, guru kalian yang kalian minta menuliskan rekomendasi itu harus tahu apa yang kalian tulis di personal statement kalian. Kalau misalnya nggak nyambung, nggak akan building consistent story, kalian tidak akan menonjol. Oke? Ya, namanya strategi. Ada timeline-nya, nanti Kak Yanti mungkin akan bisa bercerita lebih banyak. Dan sebenarnya saya mau kasih ke kalian sendiri yang harus planning ya. Jadi ini jangan berdasarkan, oh ya udah saya dikasih tahu sekarang harus begini, begitu, harus begitu. Enggak, kalian sendiri sebenarnya bisa lihat kira-kira, lalu kalian sendiri planning. Karena it starts with you, don't forget. Ya. Terus, bagaimana kita bisa memilih colleges yang akan apply. Ini saya singkat saja, karena nanti Kak Yanti akan menjelaskan lebih banyak. Di US itu, untuk international students, ada yang namanya need blind. Need blind. Apa itu need blind? Need blind itu kayak namanya bahasa Inggris, berarti buta terhadap kebutuhan. Maksudnya apa? Maksud waktu kalian daftar, dia tidak peduli kalian itu dia tidak tanya apakah kalian dari keluarga mampu atau keluarga tidak mampu. Kebanyakan tidak seperti itu. Kebanyakan. Hanya sedikit universitas seperti itu. Nah, tetapi universitas yang seperti itulah yang sungguh bisa kalian manfaatkan kalau kalian berprestasi. Kalau kalian sungguh adalah punya aplikasi yang kuat, kalian bisa mendapatkan kesempatan sekolah di top tanpa harus, walaupun kalian berasal dari keluarga yang tidak mampu. Karena mereka tidak peduli. Nah, apa aja yang need blind? Ada 7. Terakhir saya cek ada 7. Itu namanya Amherst College, Bowdoin College, Brown, Dartmouth, Harvard, Massachusetts, MIT, Princeton, dan Yale. Ini semuanya need blind. Berarti need blind itu kembali lagi waktu kalian daftar mereka tidak peduli latar belakang kalian apa. Kalau kalian misalnya berprestasi dan diterima, mereka akan bayarkan berdasarkan kebutuhan kalian. Oke, mereka akan bayarkan berdasarkan kebutuhan kalian. Nah, kalian mungkin pikir, oh iya ya, berarti ini saya pergunakan. Iya, pergunakan. Dan need blind colleges itu semuanya top colleges. Jadi memang ini sangat susah sekali diterimanya, tetapi inilah keuntungannya. Dan terus terang saja, waktu saya apply, saya cuma apply ke begini karena saya tahu orang tua saya tidak mampu. Jadi saya harus diterima di universitas yang seperti ini. Oke. Nah, lalu ini kembali sebentar cerita saja bahwa universitas-universitas yang ini adalah universitas-universitas yang ini adalah mereka adalah universitas top. Jadi untuk masuk ke sini sangat susah, tetapi kembali lagi itu ada keuntungannya need blind. Itulah mengapa yang tadi saya bilang concern atau kegelisahan nomor 1 bahwa belajar di Kanada dan di US itu sangat mahal. Lalu keluarga saya tidak bisa support financially, itu bukan concern untuk sementara ini. Jadi
kalian tidak usah pikirkan itu. Sekarang kalian berusaha sebisa-bisa mungkin tuh aplikasi ke universitas-universitas yang top ini. Kalau kalian diterima, pertama sekali di yang need blind ini ya, kalian akan bisa dibayarkan, diberikan financial aid oleh universitas-universitas tersebut. Itulah yang terjadi pada saya. Oke. Nanti juga Kak Yanti akan cerita tentang ada need blind, ada juga need aware. Nanti Kak Yanti juga akan cerita tentang need aware. Itu ada lagi level keduanya. Kembali tidak usah terlalu concern terhadap financial need, tentang latar belakang ekonomi keluarga. Berusahalah sekarang yang sebaik-baiknya. Oke, saya sudah berbicara banyak tentang mindset. Kembali lagi mindset. Selain mindset ini juga perlu strategi. Strategi ini kembali apa? What do top colleges want? 3 things. Strong academically, you can commit and contribute to others, and those who can change the world. Dan strateginya itu kalian harus bisa memberikan evidence. Jadi persyaratan masuk ke kuliah itu adalah segala sesuatu yang kalian masukkan dalam aplikasi itu adalah bukti bahwa kalian itu adalah murid yang dicari oleh sang universitas. Dan untuk itu perlu planning. Nah, ini akan dibantu oleh Kak Yanti Manurung. Silakan Kak Yanti. Oke, halo semuanya, nama saya Yanti Manurung. Mungkin intro sedikit saja. Makasih Prof. Stella sudah panjang lebar tentang perubahan mindset, gimana caranya untuk apply ke universitas di S1 di Amerika. Intro sedikit saja tentang saya, nama saya Yanti Manurung. Saya lulusan dari SMA Unggul Del angkatan pertama, kelas 10 sampai kelas 11 saya di SMA Unggul Del. Sebelum kemudian saya pindah kelas 12 sama kelas 13 di Inggris. Di Inggris itu pendidikan wajibnya sampai 13 tahun. SMA sampai kelas 13, jadi saya kelas 12 dan kelas 13 itu di Inggris. Terus tahun 2016 saya apply ke universitas di Amerika. Ada beberapa yang waktu itu saya daftar di Swarthmore, tembus waktu ID kedua. Kemudian bertemu sama Prof. Stella itu tahun 2016 di Amerika, di kampus waktu itu dulu Prof. Dosen saya. Saya lulus dengan double major di biologi dan psikologi. Sekarang saya lagi S3 Neuroscience di University of Illinois Chicago. Waktu di Swarthmore saya sudah ada paper karena memang riset oriented. Jadi dulu saya ada paper yang nggak bisa. Ini paper pertama saya. Di Amerika itu kita tidak ada skripsi. Tapi kalau yang mau riset, yang riset oriented bisa lakukan riset dan kalau bagus bisa dipublikasi. Ini paper saya yang pertama, ini bahas struktur DNA di konteks telomerik di sel kanker kulit. Kemudian saya riset tahun 2020 saya lulus dari Swarthmore, lanjut riset di Northwestern University. Saya ada paper kedua, ini bahas gene regulation. Gene is a growth factor di konteks Schwann cell, jadi regenerasi sel saraf. Oke, tadi Prof sudah ada intro sedikit tentang jenis-jenis universitas di Amerika. Jadi sebenarnya secara garis besar, universitas di Amerika itu bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu research university, kita panggilnya research university. Ini biasanya riset yang universitas yang besar, yang ada kasih kelas untuk anak S1, S2, S3, dan juga yang non-gelar seperti professional certificates, atau MD yang untuk kedokteran, atau yang JD yang untuk law degree. Kemudian ini biasanya kampus-kampus besar yang kita dengar seperti Harvard tempatnya Prof. Stella, terus ada MIT, Yale, Ivy League, itu semuanya research universities. Tapi on the other side itu ada kampus-kampus kecil, duitnya banyak tapi populasinya kecil, yang kita namanya liberal arts colleges. Di Indonesia mungkin persepsi university dan college itu beda, seakan-akan college itu level degree-nya di bawah university, tapi sebenarnya dari konteks S1 itu sama saja. Liberal arts college itu hanya menawarkan untuk yang anak-anak S1, jadi lebih terfokus dan populasinya pun jauh lebih kecil. Prof. Stella S1-nya di Harvard, which is research university, tapi saya S1-nya di Swarthmore, which is the liberal arts college. Ada banyak liberal arts college yang sangat-sangat mentereng,
secara academic rigor itu mereka panggilnya Little Ivies. Swarthmore obviously is one of them. Kebetulan Bapak Wamenkeu, Pak Tommy itu lulus dari Liberal Arts College itu di Haverford. Begitu. Jadi ada banyak kesuksesan-kesuksesan yang dapat dari liberal arts. Mungkin ininya saja kurang terkenal di Indonesia karena tidak ada S2, tidak ada S3-nya, hanya S1 saja. Dan kita jarang kirim anak S1 ke luar negeri. Begitu. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, dari teman-teman SMA kelas 3, sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk mendaftar S1 ke luar negeri itu apa? Pastinya ada kebutuhan-kebutuhan teknis seperti SAT dan IELTS, tapi seperti yang sudah Prof. Stella bilang tadi, SAT yang tinggi dan IELTS yang tinggi itu necessary but not sufficient. Perlu tapi nggak cukup. Bukan berarti kalau SAT kamu 1.600 yang sekarang sistem SAT 1.600 kamu bisa langsung otomatis masuk ke universitas. Ini ada prediksi chance masuk ke Swarthmore, chance ke Swarthmore kalau SAT kamu 1490 dan 1600. Dengan SAT yang 1600 dan nilai yang A semua di semua mata pelajaran, artinya GPA SMA kamu 4,0, kamu cuma punya kemungkinan 26% masuk di Swarthmore. So the question is, where is the other 74% lie? 74% lagi itu didapat dari mana? Kalau akademiknya aja itu cuma cukup 26%. Itulah tadi yang dibahas Prof. Stella, komponen-komponen aplikasinya. Ini ada admission rubrik dari Harvard tahun 2022 kalau tidak salah. Jadi ini ada komponen hal-hal yang diceritain atau hal-hal yang dimasukkan di dalam application-nya. Yang pertama yang pasti akademik, kemudian ada ekstrakurikuler, terus ada athletic achievements. Orang-orang yang di Amerika itu banyak anak-anak SMA fokusnya ke atletik, jadi mereka dari SMA udah dapat trofi-trofi atletik. Kemudian ada recommendation letter dan ada personal essay. Kalau dilihat dari presentasinya, ini ada rating 1 sampai 3. Rating 1 berarti ini sangat baik sekali. Rating 2 berarti baik tapi tidak lebih baik dari rating 1. Kemudian rating, makin rendah angkanya, makin tinggi kemungkinan masuknya, makin baik aplikasinya. Jadi dilihat dari ini, saya cuma mau point that out aja. Kalau untuk akademik, anak-anak yang rating 1 di akademik itu ada 68% chance masuknya. 68% anak-anak yang masuk di Harvard itu punya rating akademik 1 yang paling bagus. Tapi dilihat dari personal essay, anak-anak yang masuk di Harvard 90% itu essay-nya angka 1 atau angka 2. Jadi dilihat dari rubrik ini, personal essay itu sebenarnya bobotnya lebih besar dibandingkan akademik. Karena akademik kan, well it's academic. Personal essay bisa menunjukkan akademik kamu ceritanya within context of your life as a student. Jadi kebanyakan sih dari yang saya dengar-dengar, saya cerita-cerita sama teman-teman SMA yang sekarang masih kelas 3 SMA mau apply ke universitas, fokus kita itu selalu di yang akademiknya saja. Fokus ke SAT, fokus ke IELTS, tapi yang personal dan rec letters-nya ini bahkan jadi dikesampingkan. Begitu. Seperti yang udah Prof. Stella bilang tadi, application package itu dipanggil package ya. Berarti satu persatu semuanya itu harus punya role yang menceritakan hal yang sama, hal yang konsisten dari seorang anak ini. Sama yang kayak Prof. Stella bilang tadi. Jadi akademiknya sebenarnya yang mau kamu ceritain dari nilai-nilai kamu ini apa? Nilai-nilai akademik kamu ini apa? Hal yang sama harus juga diceritain di personal essay dan di recommendation letters-nya. Recommendation letters-nya itu tidak bisa surface level, seperti, oh iya, saya kenal siswa, gurunya bilang, saya kenal siswa ini, di kelas ini nilainya segini. Padahal yang diceritain di komponen lain aplikasinya itu lebih detail lagi, seperti anaknya itu benar passionate tentang riset, atau tentang olimpiade, atau tentang menulis. Jadi, kalau application letternya sejalan, kalau application package-nya semua komponennya sejalan, menceritakan cerita yang sama dari beda-beda perspektif tentang satu anak ini, itu aplikasi yang lebih kuat, begitu. Ini juga sebenarnya kesempatan supaya tidak redundant. Informasi yang sudah ada di akademik, di transkrip, usahakan jangan lagi diceritakan di personal letter.
personal essay-nya. Contohnya, dia sudah bilang di akademik, saya juara 1 dari 2000 anak SMA. Itu boleh di-mention dalam 1 kalimat, 1-2 kalimat saja di personal letter within context of your story. Jadi jangan buang space dan buang kata di personal essay-nya untuk bahas sesuatu yang sudah dibahas di komponen lain. Sama juga dengan rec letters dan juga ada prestasi. Nanti kalian akan diminta untuk ngelis beberapa prestasi. Sepertinya hanya 5 yang paling bagus. Jadi overall rubrik ini ngasih tahu sebenarnya komponen apa yang paling berperan besar untuk meningkatkan chance peluang kalian masuk ke universitas yang bagus. Gitu. Oke, so tadi Prof udah bicara dalam bentuk list. Ini saya buat dalam bentuk table. Aims-nya sama, mungkin kata-katanya sedikit beda karena kita organik. Prof buatnya dari perspektif dia, saya buatnya dari perspektif saya. Jadi yang pertama itu academically advanced, prestasi akademik. Ini kolom pertama, ini komponen common application-nya, komponen yang harus kalian submit ketika nanti apply ke universitas. Dan aim-nya ini perspektif apa atau komponen apa yang mau kalian penuhi dari setiap bagian aplikasi ini. Jadi transkrip obviously itu akan memenuhi komponen prestasi akademik. Siapa yang menulis transkripnya ini? Siapa yang menulis transkripnya? Guru atau college counselor dari sekolah masing-masing. Kemudian ekstrakurikuler ini sebenarnya yang paling penting yang Prof Stella belum sempat bahas. Ini kita ada bahasan namanya spike. Jadi spike itu apa? Spike itu satu hal yang paling unik, paling unggul dari kamu, dari calon mahasiswanya, anak-anak kelas 3, kelas 2-nya, yang bakal jadi cerita utama. Tadi kita udah bahas aplikasinya harus menceritakan satu hal yang konsisten. Hal yang konsisten itu kita bilang spike. Spike kamu itu harus menjadi center aplikasi kamu. Jadi dari transkripnya harus mendukung spike-nya, skor tesnya IELTS dan SAT-nya harus mendukung spike-nya, common app application-nya harus mendukung spike-nya, juga dengan school essay yang nanti dari kepala sekolah dan recommendation letter-nya, semua harus centernya dari spike itu. Perspektifnya akan beda, POV-nya akan beda. Dari timeline, untuk transkrip dan untuk ekstrakurikuler itu harus sudah kalian kerjakan dari kemarin, sebenarnya dari tahun lalu. Untuk anak-anak kelas 12, kita asumsinya ini harus sudah selesai. Untuk anak-anak kelas 11, masih bisa dikejar sekarang karena ini udah mau masuk semester 2. Tapi kalau lihat dari pengalaman saya, kita mulainya itu dari kelas 10 untuk ekstrakurikuler dan transkrip. Nanti kalau udah masuk di bulan November semester 1 kelas 12, ini sudah selesai. Karena kalian harus aplikasi bulan 12. Coba. Kemudian test score, tergantung dari kapan kalian mau aplikasi, ini bisa beberapa kali. Test score maksudnya ini IELTS ya? SAT. Test score ini maksudnya SAT. SAT yang untuk ke Amerika. Ini untuk kelas 10 dan kelas 11, ya bisa ngikutin ini. Ya. Ada. Oke. Scholarship for international students. Sepertinya ini banyak jadi pertanyaan juga sama buat teman-teman yang pengen ke luar negeri. Jadi sebenarnya miskonsepsi yang paling besar itu bahwa kalau masuk ke universitas top di luar negeri, apalagi di Amerika, itu kita harus bayar mahal. Itu miskonsepsi yang perlu kita benarkan. Semakin kesempatan dapat beasiswa itu sangat lebih tinggi di universitas-universitas yang lebih bagus. Contohnya Harvard, MIT, Princeton, Yale, dan Amherst itu mereka need blind. Need blind ini apa? Need blind berarti ketika kamu apply ke universitas, mereka tidak akan mempertimbangkan apakah kamu perlu financial aid atau beasiswa atau enggak. Jadi mereka lihat application kamu just as an application from a merit-based standpoint. Tidak akan diperhitungkan apakah kamu perlu beasiswa. Nanti setelah kamu diterima di universitasnya, baru mereka minta surat-surat yang bicara tentang financial aid, baru nanti ditentukan beasiswa kamu berapa. Bagusnya dari need blind universities, itu admission-nya purely merit. Karena kamu mau butuh beasiswa sebesar apapun atau sekecil apapun, tidak akan memengaruhi kesempatan kamu masuk di universitas itu. Tapi
kekurangannya kemungkinan tidak akan 100% scholarship kecuali untuk universitas yang benar-benar punya endowment yang besar. Ini semuanya, saya yakin ini bakal meet your 100% needs lah. Nggak akan, yang biasanya tidak kasih 100% scholarship yang memenuhi kebutuhan si anak itu universitas-universitas public schools atau negeri, universitas negeri yang kita panggilnya public schools seperti UIUC or UIC or University California, karena mereka punya endowment yang sangat terbatas dan populasi siswa yang sangat besar. Biasanya untuk anak internasional itu tidak dikasih 100% scholarship yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi universitas ini kita jamin pasti akan memenuhi 100% kebutuhan kalian. Begitu. Kemudian on the other hand, ada yang namanya need aware. Ini universitas yang ketika kamu apply, mereka akan melihat your admission package barengan dengan kebutuhan finansial kamu. Jadi keputusan bahwa apakah kamu akan diterima atau kamu akan ditolak itu dilihat dari keduanya ini. Yang artinya implikasinya anak yang berprestasi tapi butuh beasiswa 100% dibandingkan dengan anak yang prestasinya sama tapi tidak perlu beasiswa sekalipun sama sekali, anak ini yang akan lebih dikasih kesempatan untuk masuk. Karena bagaimanapun universitas perlu uang. Jadi kalau mereka sama-sama dapat aplikasi 2 anak, prestasinya sama, satu perlu uang, satu tidak perlu uang, yang tidak perlu uang yang akan dikasih kesempatan. Berarti supaya kamu bisa menyaingi anak-anak yang bawa uang dari negara-negara kaya seperti Cina, Korea, dan Jepang, kalian harus prestasinya 2 kali lipat dibandingkan dengan mereka. Begitu. Saya kemarin sebenarnya waktu cycle pertama aplikasi, saya apply ke UPenn. Kemudian saya ditolak. Terus cycle kedua saya apply ke Swarthmore, diterima dan beasiswa 100%. Karena the thing with need-aware universities is karena kebutuhan finansial kamu sudah masuk dalam konsiderasi lulus universitas atau enggak. Ketika kamu lulus, itu sudah pasti 100% mereka akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Begitu. Tapi implikasinya juga ini sangat kompetitif karena prestasi kamu harus 2 kali lipat dibandingkan dengan anak-anak lain yang mereka sama sekali tidak minta beasiswa dari universitasnya. Oke. Dari segi timeline, ini yang saya pakai waktu dulu saya apply ke universitas. Tentu saja ada strateginya. So, application early decision yang pertama atau regular early action itu deadline-nya November 1. Jadi untuk anak-anak yang kelas 12 sekarang ini deadline-nya sudah lewat. Early action itu tidak binding. Artinya kalau kalian masuk di universitas early action, kalian masih boleh apply ke universitas lain di cycle selanjutnya, which is di Januari. Begitu. Dari ini saya udah buat matriksnya yang untuk early action yang need blind, berarti yang tadi kebutuhan finansial kamu tidak diperhitungkan ketika mereka memutuskan kamu bisa masuk di Harvard atau enggak, itu universitas ini. Amherst is a unique case. Oke, saya mau cerita tentang Amherst. Amherst is a unique case karena biasanya universitas yang liberal arts seperti Amherst, Swarthmore William Wellesley, Haverford itu biasanya mereka need aware karena dananya terbatas. Jadi karena mereka universitas kecil biasanya itu need aware. Tapi Amherst sangat percaya diri dengan kemampuan finansial mereka, jadi mereka need blind. So, yang need blind REA yang November 1 itu universitas ini, kemudian yang need aware universitas ini. Yang mau saya sarankan dari ini adalah untuk meningkatkan kesempatan, chance, dan peluang kalian masuk ke universitas, saya sarankan apply ke 2 cycle ini. Memang ini sudah lewat, jadi mungkin lebih relevan ke anak-anak yang tahun depan bakal apply. Tapi apply-lah ke 2 cycle ini, di ED1 dan ED2 atau regular decision. Ini kan banyak kan tidak binding untuk REA, jadi kalaupun nanti berubah dinamikanya atau kalian berubah pikiran mau masuk di universitas ini atau enggak, masih tetap bisa pilih dari yang sini. Tapi semua saya sarankan harus apply early dan di 2 cycle ini. Oke, that's it from me. Any closing from the one and only? Kita masih ada waktu, jadi kalau mau menanyakan pertanyaan boleh.
sambil kita monitor. Masih ada waktu, banyak sekali informasinya saya tahu. Tapi kembali lagi, ini semua adalah strategi dan kalau kalian niat pasti bisa. Oke, kalau kalian niat pasti bisa. Ini kita masih ada waktu, kita bisa buka untuk pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan mungkin ditulis karena ya supaya bisa semuanya. Nanti saya bacakan pertanyaannya dan sebisanya kita jawab. Ya. Oke, Prof. Stella, bagaimana cara Prof. Stella yakin dalam memilih jurusan yang diambil saat apply S1? Oke, pertanyaannya adalah bagaimana saya yakin memilih jurusan yang saya apply pada S1. Sama sekali tidak yakin. Oke. Dan inilah salah satu sangat menyenangkan dan di Amerika Serikat itu kalian tidak usah memilih jurusan waktu S1 begitu apply. Diterima, tidak penerimaan di universitas di S1 itu tidak berdasarkan prodi. Di Amerika Serikat itu sistemnya seluruhnya adalah liberal arts education. Liberal arts education artinya kalian diterima di universitasnya, bukan di prodinya. Jadi kalian tidak usah menentukan, bahkan sangat disarankan oleh universitas kalian itu tidak menentukan waktu awal. Jadi kalian itu bereksplorasi pada tahun pertama apa sih sebenarnya yang kalian sangat suka. Jadi sangat penting sekali waktu kalian masuk itu kalian bereksplorasi, mengambil kelas-kelas lain yang kelas-kelas yang kalian tadinya mungkin kalian tidak pernah kepikiran akan belajar itu, tapi itulah gunanya di universitas. Waktu kalian di SMA begitu banyak yang bisa mata pelajaran yang tidak diajarkan di SMA. Tapi memang begitu secara desain, waktu masuk ke universitas itulah begitu banyak mata-mata pelajaran baru yang bisa kalian ambil. Dan universitas itu tujuan utamanya adalah mempersiapkan seorang untuk bisa menghadapi hidup, menghadapi problem-problem, masalah-masalah dan yang terus berganti, yang terus bergulir, dunia yang terus berganti, dunia yang terus bergulir. Dan untuk menghadapi problem masa depan yang kalian masih belum tahu, jadi horizonnya itu masih panjang, kita pun sekarang belum tahu problem apa yang akan terjadi. Yang paling penting itu adalah bisa selalu ingin belajar, selalu ingin melihat itu, dan tentu saja perlu fondasi-fondasi. Nah, mungkin ini saya sering cerita di beberapa, pernah bercerita di beberapa tempat, tapi saya mau tekankan kembali di sini terkait pertanyaan tadi. Di Harvard, kami tidak perlu menentukan jurusan sampai tingkat 3 pun masih bisa ganti jurusan. Kita hanya perlu menentukan jurusan waktu tingkat 2 akhir. Tapi kalau mau ganti setelah itu pun masih bisa. Di Harvard itu dinamakan concentration. Jadi tidak dinamakan jurusan, tidak dinamakan major, tapi konsentrasi. Nah, kenapa konsentrasi? Karena jumlahnya sedikit. Jadi maksudnya yang diperlukan untuk bisa dikonsentrasi di dalam major itu, di dalam konsentrasi itu sedikit. Kalau di Harvard itu cuma perlu 8 kredit. Setiap semester kita mengambil 4 kredit. Jadi 4 tahun itu 32 kredit. Hanya 8 kredit dari 32 kredit itu yang menentukan konsentrasi kalian. Sisanya 24 kredit yang lain itu terserah mau ngambil apa. Tapi ada aturannya. Aturannya apa? Kalau kalau kita konsentrasinya misalnya matematika, itu diharuskan mengambil sastra, diharuskan mengambil sejarah, diharuskan mengambil arsitektur, diharuskan mengambil juga biologi dan sebagainya. Nah, tapi kelasnya itu tepatnya apa terserah pilih sendiri gitu. Tapi diharuskan semuanya harus mengerti dan tahu. Waktu di Harvard hanya ada 1 kelas yang, maksudnya kelasnya ya, tadi yang lain itu kan yang tadi daerah-daerahnya. Tapi kelasnya itu cuma ada 1 kelas yang menjadi kewajiban. Cuma ada 1 kelas yang menjadi kewajiban harus diambil oleh setiap mahasiswa Harvard tingkat pertama.
Setelah itu tidak pernah ada lagi keharusan untuk mengambil kelas yang sama. Kelasnya itu adalah, mungkin kalian akan kaget, namanya expository writing. Jadi kelas menulis. Ini bukan untuk international student ya, ini untuk semua. Jadi dari Amerika Serikat juga harus ambil untuk menulis. Mengapa? Karena menulis itu berpikir, berargumentasi. Itulah yang terjadi di Harvard. Tapi ini semua sama di seluruh universitas di Amerika Serikat, karena sistemnya adalah di Kanada juga, karena sistemnya adalah liberal arts, kalian tidak perlu memilih dan bahkan tidak dianjurkan untuk memilih pada awalnya, karena harus bereksplorasi untuk bisa mengenal berbagai macam yang kalian sangat, kembali lagi, passion. Itulah yang akan mempersiapkan kalian untuk bisa menghadapi dunia yang begitu bergejolak dan begitu berubah. Gitu. Ada pertanyaan lain? Jika saya masukkan background keagamaan dalam esai saya, bagaimana Universitas Amerika Serikat menanggapinya dengan implikasi dunia akademis Amerika Serikat yang sekuler? Oke, ada pertanyaan, jika saya masukkan background keagamaan di mat saya, bagaimana implikasi, bagaimana tanggapan dari Universitas Amerika Serikat dengan implikasi bahwa mereka sekuler. Ini sama sekali tidak menjadi masalah. Kita diberikan kebebasan untuk beragama, tidak ada sama sekali bahwa dilarang atau menganggap rendah, bahkan sebaliknya ya, kita sangat aktif. Saya sangat aktif sebagai mahasiswa Katolik waktu saya kuliah di Harvard. Kita sangat punya banyak kegiatan, dan kembali lagi itu adalah passion. Passionnya itu kalau memang passion Anda adalah di bidang agama, masukkanlah itu. Jadi kembali lagi itu passion. Jadi bukan, tapi jangan dimasukkan itu sebagai ya salah satu yang saya punyai, saya beragama dan sebagainya. Itu tidak akan mendukung yang tadi spike itu. Tapi kalau itu adalah passion, itu bahkan malah lebih bagus. Sama sekali tidak ada pandangan bahwa yang agama itu tidak dianggap, bahkan sebaliknya ya. Agama itu juga penting, terutama sekali kalau itu adalah passion kalian. Ya. Prof. Stella, apakah mungkin anak yang kekuatannya di biologi dan kimia apply ke hubungan internasional? Apakah mungkin kekuatan biologi di kimia apply ke hubungan internasional? Kembali lagi sangat mungkin sekali karena kalian tidak apply ke hubungan internasional. Tidak ada yang namanya apply ke hubungan internasional. Tidak ada yang namanya apply ke biologi. Tidak ada yang namanya apply ke kimia. Kalian apply ke universitas. Kembali lagi tidak ada apply ke prodi. Jadi semuanya itu mungkin. Tetapi ada satu, kebanyakan di top university tidak ada itu yang namanya hubungan internasional. Itu adalah jurusan seperti kayak gitu S2. Di Harvard, di Stanford, itu di MIT itu kebanyakan adalah jurusannya adalah semuanya ilmu dasar. Bahkan finance pun tidak ada di Harvard. Tidak ada finance. Jadi semuanya kebanyakan ilmu dasar, ekonomi, matematika, biologi, kimia gitu. Jadi seperti internasional, hubungan internasional itu di top university biasanya tidak ada. Itu nanti S2. Okay? Apakah universitas ada yang memberikan beasiswa Nitblind untuk fakultas kedokteran? Apakah universitas ada yang memberikan beasiswa Nitblind untuk fakultas kedokteran? Nah, ini sistem untuk belajar kedokteran di Amerika Serikat sangat berbeda dengan di Indonesia. Tidak ada fakultas kedokteran di S1. Kembali lagi, tidak ada fakultas kedokteran di S1. Sistem kedokteran di Amerika Serikat itu hanya waktu S3. Ya. Jadi waktu S1 tidak ada fakultas kedokteran. Tidak bisa itu ambil kedokteran. S1 itu kalian ambil macam-macam S1 lalu nanti setelah selesai S1 baru boleh masuk daftar ke fakultas kedokteran. Biasanya yang di S1 itu kalau memang sudah ingin masuk fakultas kedokteran itu mereka disebutnya pre-medicine. Jadi mereka ambil mengkhususkan mata pelajaran ataupun jurusan-jurusan yang lebih mudah diterima di S2 dan di S3 kedokteran. Tetapi tidak ada fakultas kedokteran. Ada lagi? Prof, jadi kalau di awal tidak perlu major, nanti di aplikasi tidak perlu state mau masuk major apa? Betul. Biasanya di aplikasi tidak ditanya mau major apa.
kalaupun ditanya, ya silakan itu tentang passionnya. Mungkin ada sih beberapa universitas yang bertanya kira-kira mau major apa. Itu untuk mengukur passion kalian, dan saya sarankan itu kalian jujur, kalian passionnya di apa. Tapi itu nanti tidak diharuskan. Mereka hanya ingin menyeimbangi. Mereka hanya ingin menyeimbangi bahwa supaya jangan semua yang diterima di Harvard itu semuanya itu matematika ya. Nanti kan tidak ada keberagaman. Padahal untuk membuat Harvard itu menjadi tempat komunitas yang sangat menarik untuk kita bertumbuh, itu kita selalu perlu keberagaman. Itulah. Jadi saya sarankan kalau nanti ditanya itu jujur dan sesuai dengan yang memang kekuatan kalian. Tetapi itu tidak mengikat, kalian akan bisa berubah kalau nantinya mau berubah gitu. Prof. Stella bisa cerita lebih banyak tentang spike, hal-hal apa saja yang tergolong spike? Oke. Pertanyaannya, tolong bisa cerita lebih banyak tentang spike, hal-hal apa saja yang tergolong spike. Semuanya, everything under the sun can be counted as spike. Semuanya di bawah alam ini bisa dihitung sebagai spike itu. Dan jadi kalian harus introspeksi ke kehidupan kalian, ya apa di spike-nya. Tapi saya bisa cerita bermacam-macam ya. Ini mungkin agak supaya sungguh membuka wawasan. Jadi kalau spike saya itu adalah saya orang Indonesia dan saya itu spike saya waktu saya aplikasi ke Harvard. Suami saya yang juga adalah dia juga di Harvard. Tapi saya ketemu dia bukan di Harvard loh. Saya ketemu dia di SMA, kita high school sweetheart. Ya, cerita jadi cerita pribadi nih. Ya untuk mengejar ya, itu berteman juga itu bisa membantu untuk semangat masuk ke kuliah. Dia spike-nya itu dia panjat tebing, oke? Dia sangat suka panjat tebing. Itu spike-nya dia yang dia cerita di saya. Ada satu lagi teman saya namanya Nick Williams. Dia adalah profesor yang sangat terkenal sekarang. Dia spike-nya, dia orang Amerika Serikat. Dia spike-nya itu dia sangat suka menonton film dan menganalisa film. Dan dia jagoan tentang film. Itulah begitu banyak spike-nya. Jadi segala sesuatu yang tapi ada buktinya. Semuanya itu ada buktinya ya. Jadi kalau kalian cuma cerita saja tapi nggak ada buktinya, nah itu susah. Jadi spike-nya itu, jadi kalian harus ada buktinya. Ya. Prof. Stella, how do I know what my passion is? Ya, pertanyaannya how do I know what my passion is? Ini nggak bisa dijawab sama saya. Susah ini jawab kalau saya bukan. Saya nggak bisa jawab. Ini satu-satunya yang bisa menjawab ini kalian sendiri. Mohon maaf kalau yang ini harus kalian sendiri ya. Jadi ini kalian harus mungkin selain bertapa dan menyemedi, juga harus lihat sehari-hari apa sih sebenarnya yang saya suka gitu. Dan kalau belum ketemu, carilah, mulailah peduli, mulailah ini, betul. Macam-macam ya bisa ini. Dan semuanya bisa jadi passion. Okay. Ada lagi? Saya pernah beberapa kali mendapatkan informasi kalau setiap universitas memiliki kriteria student yang spesifik. Apakah sebaiknya saya membuat komponen saya berdasarkan apa yang mereka publikasi, atau sebaiknya saya sesuai dengan diri saya sendiri? Oke, pertanyaannya adalah saya mendapatkan informasi bahwa setiap universitas itu mempunyai kriteria yang spesifik. Apakah saya aplikasi berdasarkan yang mereka maui atau berdasarkan yang punya saya sendiri? Jawabannya sangat jelas, tentu saja berdasarkan yang mereka maui. Jadi kembali, what do top colleges want? What do they want? So itulah yang mereka maui, itulah yang kita ini. Tapi maksudnya yang mereka maui syaratnya, tetapi dijawabnya itu berdasarkan memang kemampuan diri kita sendiri. Karena harus ada buktinya. Jadi jangan menjawab berdasarkan yang kalian pikir, dia carinya yang seperti inilah, saya bilang lah saya orang seperti ini. Tapi kalau kalian tidak bisa memberikan bukti, ya itu tidak. Jadi syaratnya itu berdasarkan yang mereka mau, tetapi jawabannya adalah tentang diri kalian. Ya. Udah ya? Oke, katanya udah pada capek nih di Kemdikti. Oke, jadi saya tutup.
sekali lagi saya mau berterima kasih ini kepada tim Kemdikti kita, orang humas kita, Mbak Yanti, yang sudah sampai malam-malam di sini. Kita sungguh ini dari hati ya, kita tidak ada, beneran loh, dari hati, tim humas kita ini dari hati, kita nggak dapat, terus terang aja kita nggak dapat ini bayaran tambahan. Jadi ini sungguh dari hati melayani dari kementerian kami sungguh melayani. Profesor Satrio Brojonegoro, Pak Menteri itu sangat memperhatikan sekali untuk para siswa dan calon mahasiswa kita. Saya ditugaskan untuk membagikan ilmu dan semuanya sangat mendukung. Terima kasih sekali. Oh, ada satu pertanyaan terakhir. Oke, satu pertanyaan terakhir apa nih? Apakah anak SMK punya peluang untuk masuk di PTLN? Apakah anak SMK? Oh, oke. Ini pertanyaan dari YouTube ya. Oke, ini pertanyaan dari YouTube. Pertanyaan dari YouTube, apakah anak SMK punya peluang masuk PTLN? Sangat punya, ya. Kembali lagi, mereka tidak melihat inikah SMA atau SMK kah, kalau kalian mempunyai tadi yang saya bilang prestasi akademik. Dan bagusnya ya, prestasi akademiknya kan juga bisa kalian, kalau kalian rajin untuk bisa supaya SAT dan TOEFL-nya itu bagus, itu bisa kalian ini. Mungkin satu yang belum tadi saya ceritakan dan belum Kak Yanti bilang berdasarkan, SAT dan TOEFL itu tes. Jadi itu sebenarnya kalau kalian latihan itu bisa sangat bagus sekali. Itu nggak perlu bertahun-tahun disiapkan, nggak usah, itu 3 bulan, kadang-kadang 2 bulan pun dengan kalau sungguh-sungguh itu bisa lewat itu SAT sama TOEFL. Itu karena perlu latihan tes aja. Dan kembali lagi tadi dari SMK, semuanya kalau kalian punya evidence of passion, evidence of commitment, dan evidence bahwa kalian akan membawa sesuatu yang lebih, dan kalian mungkin bisa tonjolkan kenapa kalian waktu dari walaupun SMK tapi kalian punya kemampuan untuk bisa atau keinginan dan bukti-bukti bahwa kalian akan bisa ke top luar perguruan tinggi top. Oke, sampai mungkin lain kali lagi. Sekali lagi terima kasih ke tim humas kita, ke Kak Yanti, dan terima kasih tentu saja untuk kalian semua. Semoga yang kita bagikan hari ini ada manfaatnya.